Saya dulu di sini ingin menjelaskan materi kelompok 1 yaitu Renaissance. Renaissance yaitu gerakan perubahan besar yang terjadi di Eropa setelah abad pertengahan. Istilah kata Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu dua kata, yaitu re artinya kembali dan naitre yang artinya lahir. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai ke-17 Masehi. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Jules Michel merupakan sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dalam karyanya yang berjudul History de France. Pembaca materi kedua yaitu Khairul Akbar. Pada dasarnya Renaissance terjadi sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Abad pertengahan terjadi setelah kekerasan Romawi pada abad 15 Masehi runtuh. Pada masa itu perkembangan anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berdasarkan agama yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya itu, Pembaca materi yang ketiga yaitu Fitriani Ramadhani. Tidak hanya itu, gereja bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan yaitu pemberian hukuman kepada Nicholas Copernicus yang menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya. Pembaca materi keempat yaitu Fahrul Al-Fajri. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan agama sehingga Confucius dijatuhi hukuman mati melihat doktrin dan dominasi lainnya yang dianggap merugikan masyarakat. Akhirnya muncul akan yang mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Pembaca materi kelima yaitu Nur Alia Apriliani. Inilah yang disebut dengan Renaissance. Namun selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi latar belakang ekonomi. Pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai para golongan penguasa. Ada beberapa kemajuan pada Renaissance, yaitu tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Faktor yang menjadi penggerakan Renaissance yaitu dengan majunya intelektualitas masyarakat yang juga didukung oleh dana yang mumpuni dan tokoh Renaissance yang membuat peristiwa Renaissance terjadi. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453 Masehi yang menyebabkan perkembangan ekonomi dan politik di Eropa. Dalam bidang ekonomi, hal ini membuat terputusnya praktik perdagangan karena blokade dan monopoli perdagangan dan Kesultanan Turki Utsmani. Karena peristiwa ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah yang melewati Konstantinopel dan eksodus para ilmuwan dan seniman Yunani ke Eropa. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Renaissance yang akan dibacakan oleh Alinda Salsabila. Bidang pengarang yaitu Albert Dürer, William Shakespeare, dan Colin Rose.
Dan pembaca materi selanjutnya yaitu Hairul Akbar. Bidang arsitek Filipino Yusri Andrea Palladio Leonardo da Vinci Sebastiano Sergio Gianrangel Muda. Pembaca materi selanjutnya yaitu Fitriani Ramadhani. Bidang matematikawan Isaac Newton, Johannes Kepler, Heinrich Gettel, Adam Ries. Pembaca materi selanjutnya yaitu Fahrul Al-Fajri. Bidang filsuf Francis Bacon Galileo Adrian Willard. Pembaca materi selanjutnya yaitu Nur Alia Filiani. Bidang komposer William Beer, Joaquin Desires, John Dowland. Bidang penjelajah Vasco da Gama, Christopher Columbus, Bartolomeu Dias, Ferdinand Magellan, dan Francis Drake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Fauzi akan membacakan dampak Renaissance di Indonesia. Yang pertama adalah berkembang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya itu yang memicu datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, munculnya paham sekularisme, yaitu dihapuskan agama dari ruang publik. Yang ketiga, kebebasan berpikir berkembang secara bebas. Yang keempat, Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengaruh dari Renaissance di dunia. Satu, memunculkan pemikiran baru yang melahirkan tokoh pemikir serta dengan penemuan baru. Dua, adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan yang menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Tiga, tentunya dominasi gereja. Empat, menguatkannya kedudukan kaum berjoi sehingga mereka tumbuh jadi penguasa.